Halo, assalamualaikum. Mumpung di sini saya masih pegang device Redmi Note 10 ya, yang biasa ini ya, bukan yang Pro. Jadi di sini akan saya review sedikit. Jadi kemarin setelah pegang, saya cek-cek sebentar, saya rasakan sebentar, kemudian saya bisa ambil kesimpulan dari kekurangan dan kelebihan Redmi Note 10 yang biasa ini. Nah, untuk Redmi Note 10 ini saya rasa lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya. Setelah saya cek-cek lagi ya, jadi untuk kekurangannya dulu ya. Nah, kekurangan yang pertama yang saya rasakan ini di Redmi Note 10 ini sama seperti pendahulunya Redmi Note 9, dia nggak ada LED notifikasinya ya. Nah, untungnya walaupun nggak ada LED notifikasi, untungnya ini kan layarnya sudah Super AMOLED. Jadi ketika ada notifikasi masuk, ada pesan masuk, maka layarnya yang terkunci gini dia akan berpendar ya. Dari samping kiri, samping kanan akan berpendar dengan warna tertentu, itu menandakan kalau ada notifikasi masuk. Jadi penggunanya bisa tahu oh ada notifikasi, dan layarnya akan menampilkan jam always on display seperti ini sambil ada warna dari sisi kanan kirinya. Yang kedua yang saya rasakan, ini kan layarnya Super AMOLED ya, dan dia punya fitur always on display. Kalau kalian masuk ke settings, kemudian di sini ada fitur always on display and lock screen. Nah, always on display, kalian tap gini, maka di sini cuma ada pilihan display items for 10 seconds atau 10 detik saja. Kenapa harus 10 detik saja? Namanya always on display ya, always ya. Kalau cuma 10 detik saja pilihannya berarti 10 seconds on display. Sedangkan menurut Direktur Xiaomi Indonesia sendiri, Alvin C, kenapa ini cuma dikasih pilihan 10 detik saja always on display-nya? Katanya sih buat menghemat baterai. Dan mungkin Xiaomi mengantisipasi hal seperti itu, makanya diberikan cukup 10 detik saja. Tapi alangkah lebih baik kalau diberikan beberapa pilihan ya, nggak cuma 10 detik, mungkin ada 30 detik atau 1 menit ya. Malah lebih bagus. Mudah-mudahan di next update MIUI ada pilihan lagi untuk always on display-nya ini, jangan cuma 10 detik saja sih ya. Kemudian lanjut untuk kekurangan yang lain, ada satu fitur yang mungkin nggak ada di Redmi Note 10 ini. Jika kalian masuk ke special fitur, jadi di sini nggak ada fitur second space atau ruang kedua ya. Mungkin kalian kalau HP-nya sering dipakai anak atau dipakai nggak cuma buat kalian saja, pokoknya HP-nya buat berdua atau bertiga, mungkin fitur second space atau ruang kedua ini sangat berguna ya untuk menjaga privasi. Jadi ketika HP kalian pinjamkan ke orang lain, kalian bisa memakai yang ruang kedua. Jadi privasi kalian akan tetap terjaga. Nah, di Redmi Note 10 ini kenapa nggak ada fitur second space atau ruang kedua, nggak tahu. Mungkin pindah tempat atau kayaknya saya cari-cari nggak ada deh second space-nya. Jadi mungkin bagi kalian yang sering pakai ruang kedua atau second space di Redmi Note 10 ini nggak ada. Kemudian ada lagi yang mungkin menjadi satu kekurangan, tapi sekali lagi kembali ke budget lagi ya, kembali ke harga lagi. Jadi untuk backdoornya Redmi Note 10 ini dia pakai plastik, dan ini mungkin jadi satu kekurangan, tapi nggak bisa juga nyalain ya, soalnya di seri Redmi Note 9 pun juga desainnya pakai plastik juga ya, polikarbonat. Jadi untuk Redmi Note 10 saya kira ya nggak bisa disalahkan juga. Kalau kalian pengen yang desain kaca, bisa cari yang seri Pro nya, Redmi Note 10 Pro. Nah, kekurangan dari penggunaan bahan plastik ini, backdoornya ini, yang pertama dia mudah kegores. Kalau ada mungkin debu atau pasir sedikit saja kalian taruh, itu mudah kegores. Yang kedua, mungkin kalau untuk penggunaan lama bisa juga dia berjamur. Nah, biasanya untuk mengantisipasi timbul jamur itu kasih saja skin ya, untuk mengantisipasi timbulnya jamur untuk penggunaan yang jangka panjang. Nah, itulah beberapa kekurangan yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan ya, cuma beberapa saja. Nah, kekurangan itu mudah-mudahan akan dihapus dengan beberapa kelebihan yang akan saya sampaikan ya. Jadi kelebihannya itu ada banyak daripada kekurangannya. Oke, untuk kelebihan yang pertama itu ada di layarnya. Jadi Redmi Note 10 ini sudah menggunakan layar Super AMOLED.
Ini satu-satunya atau yang pertama ya seri Redmi Note, seri Note yang menggunakan layar Super AMOLED. Sebelumnya belum pernah ada ya. Di versi sebelumnya Redmi Note 9, Redmi Note 8, yang biasa maupun yang Pro itu belum ada yang menggunakan layar Super AMOLED. Hanya di seri Note 10 ini termasuk yang Pro itu sudah menggunakan layar Super AMOLED. Kelebihan yang lain yaitu di kameranya. Nah, ini bukan desain kameranya, tapi sensor kamera yang dipakai. Jadi Redmi Note 10 ini pakai sensor kamera Sony ya. Untuk lebih jelasnya, sensor kamera apa yang dipakai, kalian bisa masuk ke settings, kemudian about phone, all specs, terus di kernel version ini kalian tap beberapa kali, tap sampai muncul di sini, kalian pilih software version. Nah, jadi di sini akan ada kamera information. Jadi kamera utamanya, kamera wide-nya dia pakai sensor Sony IMX582. Kemudian untuk sensor yang lain, frontnya pakai OmniVision, depth sensornya pakai OmniVision juga. Ultra wide-nya dia pakai sensor Sony IMX355. Ultra wide-nya pakai sensor Sony juga, cuma kayaknya sensor Sony jadul ini. Kemudian lensa makronya pakai GC itu apa nggak tahu juga. Oke, jadi menurut saya untuk kamera dengan sensor Sony, saya yakin ini lebih bagus daripada sensor Samsung. Ya, sekali lagi tergantung pengolahan software juga sih ya. Kemudian kamera Redmi Note 10 ini juga bisa merekam video sampai resolusi 4K di 30 fps ya. Kemudian untuk videonya juga sudah support untuk video stabilisasi atau image stabilization. Kelebihan yang lain, dan ini mungkin cuma selera saja ya. Nah, di sini saya sangat suka dengan desain kameranya. Jadi desain kameranya ini terlihat premium. Kenapa terlihat premium? Karena desain kamera seperti ini mirip-mirip desain flagshipnya HP Xiaomi ya, seperti di Mi 11 atau di Mi 10T ini ya, mirip-mirip desainnya seperti kamera Redmi Note 10 ini. Jadi desain kamera Redmi Note 10 ini ya agak meniru sedikit lah untuk desain kamera di HP flagshipnya. Jadi untuk desain ini tergantung selera. Desain kameranya cakep, menurut saya memang cakep. Nah, kemudian kelebihan yang lain menurut saya ini desain lagi ya. Desainnya ini tipis dan ringan. Mungkin ini salah satu smartphone pertama Xiaomi ya, dengan baterai 5000 mAh yang paling tipis, yang pertama kali ya. Jadi untuk Redmi Note 9, Redmi Note 8, seri-seri di bawahnya itu jauh lebih tebal ya, walaupun sedikit jauh lebih tebal daripada Redmi Note 10. Saya bandingkan dengan Redmi Note 8 pun, Redmi Note 8 itu kan 4000 mAh, lebih tipis Redmi Note 10. Ini desainnya enak digenggam, tipis, ringan, jadi buat satu tangan ini enak, nggak terlalu berat. Ya, ini tergantung selera lagi ya. Jadi desain ringan, tipis, ini menjadi salah satu kelebihan dari Redmi Note 10 menurut saya. Kelebihan yang lain adalah di Redmi Note 10 ini dia sudah pakai dual speaker stereo. Jadi speakernya ada di bawah dan di atas. Apalagi kalau main game, walaupun nggak pakai headset, kalian masih tetap bisa membedakan suara kanan dan suara kiri. Terutama kalau game PUBG Mobile itu bisa terdengar lebih jelas ya daripada speaker mono. Jadi mungkin ini salah satu kelebihan lain dari Redmi Note 10, sudah menggunakan dual speaker stereo. Kelebihan yang lain dari Redmi Note 10 ini adalah dia smartphone pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 678. Ini Snapdragon paling cantik ya, karena serinya 678. Jadi cantik, mungkin kalau dijual di counter ini harganya mahal ini ya, karena nomor cantik 678. Jadi smartphone pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 678, dan itu mungkin seri Snapdragon 678 ini adalah penerus dari Snapdragon 675 yang dulu kalau nggak salah dipakai di Redmi Note 7 Pro ya, 675. Jadi di atasnya ada 678 di Redmi Note 10 ini. Kemudian kelebihan yang lain adalah ini Redmi Note 10 ini sudah support IP53, artinya tahan dengan percikan air dan guyuran air ya. Mungkin kalau kalian lagi di luar, mungkin kehujanan, maka HP ini Redmi Note 10 ini masih tahan terhadap air hujan ya. Itu saja. Tapi kalau sudah tenggelam, direndam air, ya kemungkinan ya bisa masuk airnya.
Kalau cuma sekedar percikan atau guyuran itu masih bisa tahan. Oh iya, satu lagi. Jadi dalam paket penjualan Redmi Note 10 ini dia disediakan charger dengan kapasitas maksimal adalah 33 watt ya. Ini charger sama seperti chargernya Poco X3 NFC, jadi portnya warna orange, kabelnya juga warna orange seperti ini, support Mi Turbo Charge ya. Redmi Note 10 ini sudah support Mi Turbo Charge ya. Jadi untuk mengetahui fitur Turbo Charge ini kalian bisa ngecas, posisinya hidup ya, tapi kalian kunci seperti ini, layar mati seperti ini masih hidup. Kalian sambungkan dengan charger orinya, charger bawaannya yang 33 watt, kalian sambungkan. Kemudian nanti akan muncul animasinya dengan tulisan Mi Turbo Charge ya. Jadi untuk ngecas dengan Mi Turbo Charge itu jauh lebih cepat daripada charger biasa. Ngecas menggunakan Mi Turbo atau charger bawaan Redmi Note 10 yang support 33 watt Mi Turbo Charge itu ampernya bisa dapat sampai 6 ampere. Ya, ini tarikan pertama bisa sampai 6 ampere, 5 ampere. Mungkin kalau sudah suhunya atau temperaturnya tinggi di atas 40 dia akan turun lagi bisa 1 ampere. Tapi ini support Mi Turbo Charge itu support sampai 6 ampere di Redmi Note 10 ini. Ini adalah aplikasi Ampere, bisa kalian download di Google Play Store, cari saja. Kalau kalian pengen tahu berapa ampere saat pengisian di smartphone kalian, download saja aplikasi Ampere ini ya. Walaupun kemungkinan aplikasi seperti ini nggak terlalu akurat sih ya, kemungkinan. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan Redmi Note 10 ini. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kalian. Apakah menurut kalian worth it untuk dibeli dengan harga 2,5 juta? Silahkan kalian tentukan saja sendiri ya. Oke, mudah-mudahan review ini bermanfaat. Silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prasto, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.